Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua orang, semua yang nonton, untuk banyak orang, otomatis yang tertarik ya, pasti adalah energi yang dominan ya. Jadi belum tentu untuk kalian. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir ya, dan kalian sesuaikan apakah cerita yang terbaca kali ini itu sesuai dengan yang kalian alami atau tidak. Sekali lagi, energi general bisa terbolak-balik atau vice versa, sehingga kalian harus menyesuaikan kalian posisinya di mana ya. Bisa energi kalian, bisa energi seseorang yang kalian pikirkan, seperti itu ya. Dan kalau yang ingin dibacakan untuk memang sendirian ya, nggak rame-rame seperti ini, silakan personal reading ya. Untuk personal reading nanti akan saya bahas di akhir. Bagaimana cara personal reading? Langsung live, interaksi langsung dengan saya ya. Pembacaan pribadi seperti itu. Teman-teman, kita lihat dulu ya. Saya nggak menentukan judul, juga tema apapun ya. Karena kalau menurut saya, kalau saya menentukan judul nanti akan kebawa sama judulnya ya. Seperti itu. Jadi saya lebih memasrahkan kepada semesta. Menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Jadi cerita apapun yang terbaca di sini adalah pilihan dari semesta, bukan pilihan saya ya. Saya hanya membacakan saja, saya berusaha senetral mungkin, yang bagus saya bilang bagus, yang buruk saya bilang buruk ya. Semoga kali ini banyak yang ketarik energinya ya. Cerita apa? Kita lihat dulu ceritanya apa. Okay, not enough. Frustrated in a relationship ya. Ini ada satu kondisi dalam hubungan yang menyebabkan frustasi, menyebabkan nggak nyaman lah pokoknya seperti itu. Sehingga apa? Di sini ada ketakutan-ketakutan ya. Kemudian ada ketakutan akan apa ini? Akan masalah-masalah terkait dengan ego ya, ego. Kalau bilang soal ego ini berarti banyak yang saya lihat overthinking terhadap satu hubungan ya. Banyak kekhawatiran tentang gimana sih ini, gimana sih itu, padahal belum tentu terjadi ya. Kadang-kadang banyak di sini saya melihat yang khawatir akan yang akan terjadi padahal belum terjadi ya. Seperti itu. Di sini ada jealousy, ada kecemburuan, ada hubungan yang mengandung cemburu-cemburu. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan ya. Ada di sini tentang permasalahan kepercayaan diri ya. Mungkin tidak percaya diri dengan hubungan ini ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang menutup diri. Saya merasakan mungkin karena apa ya? Merasa kayak mungkin aku nggak layak. Mungkin aku ini nggak pantas gitu ya. Makanya dia berbuat seperti ini sama saya atau sebaliknya ya. Mungkin ini yang dia alami, seseorang yang kalian pikirkan. Seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, step in the back. Step in the back. Di sini ada heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Teman-teman, di sini saya melihat hati kalian sering sakit ya. Walaupun nggak sering, ya saat ini mungkin sedang sakit hati ya. Ada rasa sakit dari hubungan ini ya. Sudah frustasi, sakit semua. Ada beberapa yang separation, yang berpisah ya. Pisah ini bisa jeda, bisa juga putus ya. Kemudian shocking attack. Ada hal-hal yang sifatnya itu seperti apa ya? Oh, kayak tiba-tiba ditancap sama pisau gitu loh. Mak jelek gitu ya. Ada situasi seperti itu. Saya cuma ambil 3 ya teman-teman, kurang 1. Oke, the chaser. Chaser in chaser in codependent relationship. Sebenarnya di sini memang saya melihatnya ada salah satu atau keduanya ya di antara kalian ini yang lebih ke mengejar atau bukan mengejar tapi gandoli. Paham ya gandoli itu apa ya? Berat gitu loh, berat sama hubungan ini atau nggak melepaskan ya, tetap menggenggam erat. Ada yang takut diabaikan, ada yang takut ditinggalkan ya, ada yang pokoknya berat sama seseorang ini gitu loh. Jadi nggak melepasin. Walaupun di sini saya lihat mungkin ada pengkhianatan ya, kayak tusuk dari belakang, ada mungkin dikhianati, terus frustasi terkait dengan mungkin kurangnya penghargaan atau kurangnya perhatian atau apa ya, kayak, diabaikan, ada yang diperlakukan sewenang-wenang ya.
Jadi kepercayaan diri itu luntur, kepercayaan diri ya. Karena mungkin orang kalau terlalu banyak ditekan atau tidak dihargai, akhirnya merasa bahwa mungkin saya memang nggak layak, seperti itu. Oke, ya. Jadi teman-teman, kalau memang kalian nggak masuk ke dalam cerita ini, ya, mungkin kali ini bukan bacaan untuk kalian, ya. Kalian nggak usah maksakan, ya. Mending kalian nonton video saya yang lainnya, di sana banyak judul, ya. Banyak cerita-cerita yang nggak sama, setiap hari nggak sama, ya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kalian, jangan memaksakan untuk menonton ini, ya. Kalau memang mau nonton aja untuk hiburan is oke lah, tapi jangan dimasukkan ke hati ya. Karena mungkin bisa jadi kalau memang kali ini nggak cocok, bacaan ini memang bukan untuk kalian, ya karena ini general. Mungkin untuk orang lain yang memang memang ketarik energinya, mungkin kali ini energi kalian nggak ketarik, seperti itu. Paham ya? Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan di sini sebenarnya banyak yang, kepingin untuk bangkit, kepingin untuk, ending ya, di sini ending. Ingin mengakhiri hubungan ini atau hubungan yang kayak gini diakhiri kemudian diperbarui dengan yang versi yang bagus, jangan yang bikin frustasi kayak gini gitu loh ya. Ingin adanya satu perubahan ya, grow, change ya. Perubahan dari hubungan yang seperti ini, tapi pada prinsipnya di sini ada yang berat ya, ada yang berat. Kalau kalian nggak berat ya, mungkin orang yang kalian pikirkan, dia juga nggak berat kok ya, berarti cerita ini bukan untuk kalian, gitu loh caranya, ya. Untuk bisa tahu apakah cerita ini untuk kalian atau bukan. Ya di sini tapi sulit memang ada banyak banyak, bukan hanya beberapa yang terikat secara soulmate, ya. Ada soul connection, ada soul contract, ya. Ada beberapa juga yang memang pada dasarnya ya, awalnya adalah dari pertemanan. Jadi, atau ada satu perjanjian sehingga kalau perjanjian ini kan bisa juga pernikahan ya teman-teman, jadi tidak semudah itu untuk melepaskan, ya kan. Kalau pacaran atau apapun itu is okay lah, putus-putus gitu ya. Tapi kalau pernikahan kan nggak semudah itu dan nggak seremeh itu untuk bisa mudah untuk putus kan gitu. Itu ya teman-teman untuk ceritanya. Kemudian kita mau tarik energi ya, untuk bisa tahu apakah supaya lebih mantap ya setelah tahu ceritanya mungkin cocok untuk kalian ya. Memang ini yang kalian alami. Kalau memang ini bukan yang kalian alami jangan loh ya jangan. Oke kita lihat ya untuk energi masing-masing dari kalian ya. Energi masing-masing dari kalian. Kita lihat energi masing-masing dari kalian. Untuk cek apakah ini memang untuk kalian atau bukan. Saya ambil dua sisi ya, kanan dan kiri, masing-masing 3 kartu ya. Silakan kalian sesuaikan kalian yang di mana. Kalau memang keduanya bukan energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan, berarti mungkin memang bacaan ini bukan untuk kalian ya. Memang sangat umum dan sangat luas ya kalau general itu ya. Dan yang ini kan yang ketarik energinya semua orang ya. Jadi kalau untuk yang kalian sendiri ya, jangan menuruti general ya, nggak bisa teman-teman, nggak bisa 100% ya, nggak bisa. Seperti itu teman-teman ya, jadi kalian harus bijak juga, saya harap ya, dan saya yakin lah kalau yang sudah sering nonton tarot ya, terutama di saya, semakin lama energinya semakin positif, saya yakin itu, saya yakin. Tapi ya tergantung sih kalau kalian punya mindset masih negatif ya akan sulit. Apapun yang masuk walaupun itu hal positif siapapun yang menyampaikan juga akan sulit untuk masuk. Kita lihat yang kiri. Oke. Two of Swords. Yang kiri ini adalah orang-orang yang bingungan ya. Kalau sudah bingung ya, biasanya itu kayak nggak tahu lah gitu. Masa bodoh lah gitu. Bukan karena memang orangnya itu cuek, tapi daripada stres, daripada mikir, mending tutup mata, tutup telinga. Embuh lah wis gitu. Nggak tahu lah gitu. Ya, oke. Ini adalah orang-orang yang sebelah kiri. Saya juga ambil 3 ya, yang kiri ya. Nanti yang kanan juga 3 ya. Jadi 3, 3, 3, 3. Oke. Di sini ada Ace of Swords. Sekali lagi, Ace itu adalah awalan ya, awalan untuk memikirkan ya. Mungkin memang orang yang di sebelah kiri itu orangnya memang atau as itu kan energinya kecil ya. 1 as itu, bukan 10 ya. Nggak berat, mikirnya nggak berat.
ya. Jadi, orang yang sebelah kiri memang bukan orang yang mau mikir berat-berat ya, simpel-simpel aja. Sebenarnya kalau dibilang apakah dia orang pemikir? Beberapa sebenarnya pemikir, cuman dengan berjalannya waktu ya, perjalanan hidup yang macam-macam mungkin ya. Akhirnya nggak mau yang namanya terlalu mikir berat-berat gitu loh, ya. Mungkin sudah capek dengan perjalanan hidup yang beraneka warna ya. Seperti itu. Tapi di sini mulai mikir sih, mulai mau. Kadang-kadang mau sih, kadang-kadang mau kalau memang itu kalau apa? Kalau memang ada energi untuk memikirkan. Di sini banyak sword ya, dua kartu sword dominan. Di sini elemennya adalah elemen angin ya, elemen angin. Seperti itu teman-teman. Elemen angin itu Virgo kan Virgo Gemini. Aku nggak suka baca zodiak, bukannya apa ya, karena zodiak itu yang biasa dibacakan oleh para tarot reader, itu kebanyakan adalah sun-nya saja. Moon rising-nya belum tentu, ya. Dan mungkin kebanyakan dari kalian moon rising, Venus, ascendant, house, itu biasanya nggak tahu, yang tahu cuma dari tanggal lahir aja. Dan itu nggak akurat. Dan percuma juga membahas panjang-panjang tentang zodiak, ya. Kecuali memang tarot yang astrologi. Ada itu tarot reader yang pinter itu astrologi. Saya nggak kuat sudah otaknya untuk astrologi ya. Jadi saya di sini lebih banyak membacakan energi ya. Energi elemen angin yang banyak ya. Lebih kepada energi-energi pemikiran, komunikasi seperti itu. Oke, tapi ini energinya ini sword lagi ya, pedang lagi. Ya. Kalau nggak salah ini Libra, Gemini, Libra, Aquarius ya teman-teman ya. Di sini itu dari sun-nya saja. Untuk ascendant house-nya, planet-planet silakan kalian sesuaikan kalau kalian tahu ya. Saya hanya baca dari sun-nya saja ya. Di sini Six of Swords ya. Orang di sini teman-teman mohon maaf ya. Orangnya itu kalau memang sudah sumpek banget. Orangnya lebih menghindari sih. Ya, nggak mau ruwet-ruwet ya. Seperti itu. Petunjuk yang lain nggak ada Bunda. Ya bisa aja saya supaya indah ya bacaannya. Tapi petunjuknya cuman ini. Dan saya nggak mau ngarang. Ya mungkin so simple. Ya kalau yang sebelah sini memang sesimpel itu. Di sini judgment. Oke. Saya melihatnya orang di sini itu sebenarnya bukan seakan-akan orang nggak mikir ya. Tapi kalau kehilangan orang ini itu bukan berarti nggak punya perasaan. Orang ini justru perasaannya sebenarnya halus ya. Gampang sedih, gampang terluka ya. Dan kalau sudah begitu orangnya ini karena saya bilang tadi ya bukan orang yang nggak mau mikir, cuek, tapi justru mungkin banyak yang pemikir. Karena tahu dirinya, kapasitas dirinya, bahwa dirinya itu mikir, kalau mikir bisa stres dan lain sebagainya. Maka dari itu biasanya lebih ke ngenteng-ngentengin. Masalah berat nggak terlalu dipikirin supaya apa? Supaya nggak stres. Ya, tahu kapasitas diri. Dan orang ini supaya cepat bangkit, biasanya itu kalau pikiran dia masih ringan sih ya. Tapi kalau kena perasaan orang ini memang mudah jatuh gitu. Ya, kalau pikiran mungkin masih agak kuat ya, bisa dialih-alihkan. Tapi kalau masalah perasaan berat. Orang yang di sini seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita lihat yang energi sebelah kanan. Kalau memang kalian bukan yang sebelah kiri, kalian bisa cek yang sebelah kanan ini ya. Kalau memang yang sebelah kanan juga bukan kalian, juga bukan orang yang kalian pikirkan, fix bacaan ini memang bukan untuk kalian. Jadi jangan dipaksakan untuk menonton atau memasukkan ke hati dan pikiran bacaan kali ini ya. Mending kalian nonton video saya yang lainnya seperti itu ya. Kita lihat ya yang kanan ya. Untuk kalian tahu, tarot yang saya bacakan itu tidak ada ramalan ya. Saya tidak meramal akan terjadi apa ya. Atau yang kedepannya akan bagaimana. Juga termasuk jodoh maut rezeki ya. Itu semua untuk kalian sadari ya. Sebenarnya kalian pasti tahu lah. Semua orang beriman, agama apapun pasti tahu bahwa hal yang kedepannya yang belum terjadi itu bukan wewenang manusia untuk mengintip-ngintip atau mungkin mengarang-arangnya ya. Itu semua wewenangnya semesta, wewenangnya Tuhan. Ya. Coba saya shuffle lagi teman-teman.
Nah kan, saya merasa ada yang ganjil, benar ada yang keluar. Six of Pentacles. Oke. Orang yang sebelah kanan sebenarnya teman-teman adalah orang yang suka berbagi dalam hal apapun, ya. Dalam hal apapun, ya. Berbagi. Bukan orang yang pelit, ya. Oh, orangnya pelit, ya mungkin dalam hal materi, dalam hal hati, dalam hal perhatian, dalam hal waktu, belum tentu, ya. Jadi tidak harus kalau berbagi itu berbagi materi, ngasih-ngasih, ya, beli-beliin, naktir-naktir, belum tentu. Ini energi teman-teman, bukan CCTV, jadi tidak bisa yang namanya persis plek gitu ya, seperti lihat TV. Oke, teman-teman, ini keluar 2. Oke. Tapi keluarnya satu-satu kayaknya ini duluan. Atau kalian rancu. Kalau rancu, saya mau shuffle lagi. Oke. The Sun. Orang yang kanan adalah orang yang ceria. Punya energi hot. Artinya mungkin orangnya gampang sumuan ya, gampang keringetan, gampang panas. Atau memang secara gairah orangnya bergairah ya. Atau orangnya adalah orang-orang yang suka bergerak di siang hari terutama, dan orang-orang yang menceriakan, orang yang bersinar ya. Saya melihat ada yang besar energinya di sini adalah Leo. Ya. Leo. Oke. Itu dari sun-nya saja ya. Sun itu gimana? Nah, rising-nya Leo belum tentu Leo ya. Ya pasti bukan Leo gitu loh. Mungkin bisa Aries atau apapun. Seven of Swords. Mohon maaf teman-teman. Orang yang kanan ini, saya nggak bilang orangnya licik atau curang ya. Mungkin memang banyak yang seperti itu. Tapi beberapa tidak selalu seperti itu. Tapi orang-orang yang cerdik. Ya. Saya mau bilang yang bagus tapi kok ya gak bisa ya. Mohon maaf teman-teman. Di sini banyak yang curang ya. Akalnya banyak sih. Akalnya banyak. Akalnya banyak untuk mencapai keinginannya. Mohon maaf. Seperti itu. Itu orang yang sebelah kanan, oke? Kurang satu lagi. Oke. Di sini ada Ace of Wands. Orang ini kalau dia punya mau, dia berusaha, ya. Tapi mohon maaf, orangnya itu modelnya kalau pas mood aja, ya. Kalau pas maunya, dia akan lakukan. Kalau pas nggak mau, walaupun dipaksa, kadang-kadang dibayar pun ya nggak mau. Wanipiro, seperti itu, ya. Jadi orang ini memang tidak ingin bergerak atau melakukan sesuatu atas perintah orang lain mungkin ya. Tapi atas perintah dirinya sendiri, atas egonya, atas moodnya, seperti itu. Ya, bisa dipahami, bisa diterima. Oke. Orang ini memang ya, kalau saya lihat orangnya kayak gini, nyebelin ya, agak nyebelin. Tapi orang ini penuh keberuntungan loh. Banyak yang menyayangi, ya. Banyak dari sisi kehidupan dia itu yang memang menyenangkan. Tapi ingat teman-teman, terkadang hidup enak itu bukan karena usaha seseorang tersebut atau mungkin karena kerja keras ya. Bukan hanya itu ya, bukan itu satu-satunya. Ya, perlu kita pahami. Orang bikin dosa banyak pun tetap enak aja sih hidupnya. Ya kok nggak kena karma-karma ya. Terus kalau seperti itu gimana Bunda? Saya jawab, loh, yo sak karepe Tuhan, terserah alam semesta, ya. Kita manusia boleh biasanya biasa banget ya manusiawi kalau menilai orang lain, ya. Dia jahat, tapi kok hidupnya enak terus, beruntung terus, ya. Nggak pernah dapat karma, ya. Banyak sih memang seperti itu. Dan kita nggak tahu rencana Tuhan untuk dia itu apa, ya. Orang ini banyak beruntung sih ya, tapi bukan berarti itu adalah satu berkah, ya. Kadang-kadang kan sawang sinawang ya, orang lihat kelihatannya oke gitu ya, tapi belum tentu seperti itu teman-teman. Jadi orang ini mungkin ya tahu iktidroj, apa sih iktidroj ya. Lidah saya itu lidah Jawa, jadi sulit kalau ngomong Arab, ngomong bahasa Inggris sulit ya.
Bahasa Indonesia aja sulit. Jadi orang ini mungkin ya, kita nggak pernah tahu ya ini ujian, atau ini nikmat, atau ini adalah istidraj ya, di mana Tuhan memberikan saja baik-baik ya. Padahal ya sebenarnya bukan karena diberikan baik, karena mungkin Tuhan nggak peduli, sudah gitu. Na'udzubillahi min dzalik ya, jangan sampai seperti itu. Seperti itu teman-teman, energi kanan dan kiri. Mohon maaf untuk kalian yang tidak suka saya banyak ngomong di luar kartunya ya. Fokus aja ke kartunya, jangan ngomong aja. Loh, saya suka ngomong ya. Jadi kalau yang nggak suka jangan nonton. Oke? Fix no debat. Kita lihat ya. Untuk inisial sebagai tambahan. Bisa inisial dia, inisial kalian, inisial apapun di antara kalian. Ini hanya tambahan, jadi untuk memantapkan saja. Nggak ada inisial nggak apa-apa, tapi kalau inisial saja lebih baik jangan. Kalau inisial saja, jangan teman-teman, karena ini pembacaan kartu, ya, bukan pembacaan inisial saja. Jadi yang penting adalah bacaan kartunya, ya. Oke, cukup ya. E, A. Kalau yang kalian nggak sabar dengan pembacaan ini, boleh dicepetin dikit ya, supaya nggak bisa-habisin kuota. It's okay, nggak apa-apa. Buang-buang waktu Bunda, ya dicepetin dikit, gitu loh. Yang fleksibel, yang positif. Nggak pakai ribet, ya. Oke, L, V, J. C, mana? Ada X ya. X ini bisa mantan, tadi yang saya bilang di sini ya. Ada yang sudah berpisah, ya, udah mantan mungkin ya. G, kemudian O, gak ada lagi ya. Oke, ini O, D, G, J. Dipas-pasin, enggak ya, semoga nggak ada yang ODGJ. Oke, DJ-nya banyak ini. DJ-nya banyak. Oke, double. Berapa set Bunda? Cuma 2 set. Satu yang kayu, satu yang plastik. Ya, nggak banyak setnya. Ya, jadi nggak banyak-banyak. Cuma segini kok banyak sih. Ya, oke. Jadi itu inisialnya, silakan kalian sesuaikan. Kemudian kita lihat ya, energi terkait dengan frustasi. Ya, terkait dengan frustasi ini. Entah ini frustasi kepada ini, atau ini yang frustasi kepada ini, atau kedua-duanya ini sama-sama frustasi dalam hubungan. Siapa yang mengkhianati di sini, seperti saya bilang tadi, siapa yang mengejar, silakan kalian sesuaikan sendiri. Ya, yang jelas saya mau cek energi yang kiri ke kanan seperti apa, yang kanan ke kiri seperti apa. Kita lihat yang kiri dulu ya, yang kiri kepada yang kanan, energinya seperti apa? Ya, energi semuanya ya, bisa perasaannya atau apapun ya. Bagaimana yang kiri kepada yang kanan, kita cek ya. Terserah kalian mau yang di kiri yang di kanan, silahkan kalian sesuaikan sesuai dengan keadaan yang kalian alami ya. Kita lihat. Apa iki? Oh, banyak sekali teman-teman. Bentar, nggak masuk. Barusan saya ke distract sama suara di luar. Dua, nggak saya ambil. Oke, biar. Energi yang kiri kepada yang kanan. Yang kiri itu merasa merasa dirinya itu adalah orang yang selalu memberikan banyak hal kepada yang kanan. Ya. Memberikan perhatian, memberikan banyak hal, ya. Ingin membuat yang kanan itu merasa terlindungi, terbantu, tersupport, seperti itu. Ya. Merasa dirinya sudah banyak memberikan effort kepada yang kanan. Oke. Ya, di sini
Jelas sekali. Yang kiri merasa banyak hal ya. Ya baik ya. Yang saya lihat hal yang positif ya. Walaupun mungkin yang kiri itu ada sisi keposesifan ya. Bisa besar bisa kecil silakan kalian sesuaikan, tapi ada gitu loh. Ada bahwa ingin melindungi, ingin memperhatikan, ingin memberikan yang terbaik ya. Dan modelnya ini gercep. GPL nggak pakai lama kalau untuk yang kanan. Seperti itu. Kita lihat ya. Energi yang kiri kepada yang kanan. Oke. Iya, flower ini kan bunga ya teman-teman. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang berproses. Dari kuncup, mekar, indah, gugur ya. Rupanya yang kiri ini sudah banyak proses ya. Sudah banyak suka duka, lika-liku. Supaya apa? Supaya flower. Flower itu kan sesuatu yang indah. Supaya yang ini itu bisa mendapatkan hal-hal yang indah-indah saja ya. Supaya hubungan menjadi tetap indah, tetap nyaman, tetap harmonis. Jadi saya lihat yang sebelah kiri ini banyak berjuang. Maka dari itu mungkin ya kenapa saya lihat tadi energinya adalah energi seperti mungkin nggak lelah ya. Ya mungkin beberapa lelah. Tapi gini loh, aku sudah terlalu banyak berkorban, berbuat, berjuang ya. Seperti itu. Jadi, apakah yang kiri itu jadinya hitung-hitungan? Enggak, kalau saya lihat lebih kepada, kok aku terus, ya, kok, wajar dong kalau seandainya aku lelah kemudian aku itu ada saatnya aku mungkin ingin rehat, ya, bukan aku menghindar, bukan aku sekarang cuek, tapi terkadang aku pun lelah, oke. Kalau ini yang sebelah kiri seseorang yang mungkin lelah sama kalian, ya. Mungkin kalian komplain ya, "Loh, saya pun juga banyak effort," ya. Mohon maaf teman-teman, mungkin masing-masing orang kan, eee, menilai sesuatu termasuk menilai dirinya sendiri, ya. Itu kadang-kadang kan bebas ya, terserah ya, terserah. Bebas itu hak ya. Kadang-kadang orang merasa begini dan begitu kan ya haknya, gitu ya. Jadi orang ini merasa sebenarnya dia sudah memberikan banyak hal gitu loh. Dan sekarang lelah, masa lelah gak boleh? Ya boleh dong, ya kan? Lelah-lelah. Oke. Orang yang kiri itu sebenarnya ingin komunikasi yang baik sih, ya. Ingin komunikasi yang baik. Kadang-kadang gini, ingin komunikasi baik tapi dianya nggak mau. Tapi dianya itu apa? Orang ingin komunikasi tapi dia itu nggak bisa komunikasi yang baik. Ya memang sulit ya. Masalah komunikasi itu memang kadang-kadang harus menaruh ego, ya. Kalau mengedepankan ego, maunya didengarkan tapi tidak mau mendengarkan, ya. Ingin pendapatnya didengarkan tapi pendapat orang lain tidak mau tahu, ya. Itu memang sulit. Itu bukan komunikasi akhirnya, ya. Dan di sini sebenarnya memang yang sebelah kiri saya melihatnya mais ya. Mais ini adalah tikus tapi banyak. Tikus kalau banyak itu kan wabah ya teman-teman ya. Akhirnya kan menggerogoti ya, bikin stres, bikin bingung, bikin nggak karu-karuan. Jadi yang kiri, energi kiri kepada yang kanan sebenarnya orang ini stres gitu loh terhadap yang kanan ya. Mungkin karena terutama adalah masalah komunikasi. Seperti itu ya. Sampai sini saya ingatkan lagi, kalau memang bacaan ini tidak sama seperti yang kalian alami, memang bacaan ini bukan untuk kalian ya. Jadi jangan GR, jangan halu. Kalian harus bisa bijak karena ini adalah general. Kalau ingin untuk kalian sendiri, silakan personal, bukan nonton general. Seperti itu ya. Kalau general hanya dijadikan hiburan dan diambil manfaat positifnya, diambil wacana-wacana positifnya, monggo. Monggo silakan. Oke, kita lihat cek untuk yang sebelah kanan, energi yang sebelah kanan kepada yang sebelah kiri. Energi yang sebelah kanan kepada sebelah kiri. Energi yang kanan kepada yang kiri.
stars. Orang yang kanan itu kan orangnya optimis ya. Walaupun mungkin moody, mungkin orangnya seenaknya sendiri, tidak akan melakukan sesuatu kalau itu bukan atas kehendaknya sendiri. Tapi orang yang kanan kepada yang kiri itu mungkin ya beberapa memberikan harapan ya. Mungkin PHP kepada yang kiri ya. Tapi sebenarnya apakah itu hanya PHP? Tidak, teman-teman. Saya merasakan bahwa yang kanan itu sebenarnya juga berharap terhadap hubungan bersama yang kiri. Ya. Tapi sekali lagi kalian juga harus tetap logis ya, realistis ya. Kalau orang mau tetap dalam satu hubungan tapi tidak memberikan effort atau sikap tindakan nyata yang mewujudkan bahwa dia memang benar-benar ingin ya. Kan harus nyata dong teman-teman. Ingin tok ya. Ingin aja tapi tidak bergerak ya sama juga bohong ya. Jadi itu hanya energi yang di pikiran saja tapi tidak diwujudkan, lah buat apa? Di hati saja tidak diwujudkan, tidak diungkapkan untuk apa? Ya kan? Kalian harus logis juga ya. Jadi yang kanan kepada yang kiri itu sebenarnya berharap masih bersama ini. Dan berharapnya ya tidak ingin pisah. Di sini nggak ada ingin perpisahan. Ya, jadi mungkin ya. Mungkin yang lebih mengejar yang saya nggak tahu ya, yang mengejar itu yang kanan atau yang kiri, silakan kalian sesuaikan. Tapi sebenarnya ini sama-sama nggak mau lepas, seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada soulmate di sini, ya. Memang mungkin sama-sama nggak bisa lepas, ya. Jadi kesannya kayak mungkin beberapa fase ada yang kayak kejar-kejaran ya. Yang ini lari, ini ngejar, kadang yang ini lari, ini ngejar gitu ya. Kayak film India. Tinggal kasih aja pohon atau tiang biar muter-muter di situ sambil joget ya. Kita lihat lagi yang kanan kepada yang kiri seperti apa. Seperti yang saya katakan tadi, yang kanan itu sayang, perasaannya besar kepada yang kiri. Sayang ya. Ya, sayang. Sayang, cinta, kasih, kalian sesuaikan ya. Kalau kasih itu, kalau saya ya, silakan kalian browsing atau kalian sendirilah. Kalian ini deskripsikan sendiri. Kalau kasih itu memberikan yang terbaik dengan ikhlas, dengan tulus tanpa meminta balasan apapun, dan balasan apapun akan diterima. Nah, kalau sayang ya sayang aja, nggak selalu bersama. Ya, tapi kalau cinta itu penuh obsesi, teman-teman. Ya, minimal diperhatikan itu masih termasuk cinta. Ya, masih ada ego, masih ada hasrat. Hasrat apa? Hasrat terhubung, hasrat dihargai, hasrat untuk tidak diabaikan, itu cinta. Kalau kasih memberikan walaupun tidak berbalas, sekalipun tidak diperhatikan balik ya, memberikan perhatian tidak malah dipentung seumpamanya ya, malah dipukul gitu ya dari belakang gitu ya. Enggak apa-apa, itu kasih ya. Tapi kita manusia ya teman-teman ya. Kayaknya gitu jarang ya. Di level-level tertentu. Saya jauh dari level itu. Oke, di sini board. Teman-teman, yang tadi juga ada board yang sebelah kiri. Sebenarnya kalau yang kanan ini orangnya ya memang suka sih komunikasi. Tapi orangnya lebih tertutup, harus lebih digali ya. Mungkin di sini masalah komunikasi sebenarnya sama-sama suka ngomong sih. Cuman sinkronnya sulit ya, sinkronnya sulit. Mungkin cara penyampaian dan cara penerimaan dalam komunikasi. Rupanya itu deh saya lihat masalahnya ya. Sebenarnya sama-sama sayang, sama-sama cinta ya, dan sulit untuk terpisahkan saya lihat di sini, teman-teman. Ya, apakah nggak ingin memperbaiki hubungan yang baik, sama-sama ingin baik, sama-sama baik kok di sini ya. Sama-sama ingin baik. Energi yang kanan kepada yang kiri, kiri yang kepada kanan itu sama-sama menyayangi saya lihat. Seperti itu teman-teman ya. Frustasinya karena apa? Mungkin adanya ketimpangan ya, kesalahpahaman dalam berkomunikasi, penyampaian ya, salah paham pemikiran. Kalau pada basicnya sama-sama mencintai, energinya imbang. Seperti itu. Coba kita lihat ya. Yang kiri kepada yang kanan, itu keinginannya apa? Saya ambil satu aja. Satu aja. Gak usah banyak-banyak. Satu. Keinginannya apa?
keinginan yang kiri kepada yang kanan. Apa sih keinginan dia? Maunya apa? Saat ini dengan dia malas mikir dan lain sebagainya tadi ya. Kalian harus nonton dari awal sampai akhir apa supaya kalian itu bisa runtut playfulness. Ayolah ya. Kita harmoni saja. Kita happy-happy. Saat ini aku sedang sumpah, aku lelah. Kasih waktu dong untuk relax, untuk aku itu happy, playfulness, merasakan kebahagiaan, merasakan spirit of fun, senang-senang ya. Jangan dibebani terus. Aku sudah lelah. Ini berarti pingin istirahat, saya lihat. Atau kalau memang nggak istirahat ya, mungkin jangan memberikan beban lah, minimal seperti itu. Ya, ini yang diharapkan dari yang kiri kepada yang kanan. Ya. Kalau yang sudah berpisah gimana? Kalau yang sudah putus ya, sudah putus. Apakah yang kiri sudah nggak mau? Sebenarnya yang kiri itu penuh kasih ya sama yang kanan ya. Nggak menutup kemungkinan juga kok, karena di situ ada kartu bird tadi ya. Kartu bird tadi itu nih ya. Itu di mana mungkin kalau kalian yang saling blokir ya, sudah berpisah kemudian blokir, nggak ada salahnya kalau saling membuka blokir. Saya sudah buka tapi dia nggak hubungi ya, atau malah diblokir. Ya sudah lah teman-teman ya, kita harus logis ya. Kalau ini kan general ya. Kalau memang kalian diblokir, berarti kan masalah komunikasi nggak bisa terjalin ya. Ya sudahlah. Mungkin bacaan ini memang bukan untuk kalian. Ini untuk kalian yang masih bisa terkomunikasi ya. Mungkin kalau yang sudah blokir-blokiran, tapi energinya soulmate seperti yang saya bilang tadi, mungkin secara batin, mungkin lewat doa atau lewat batin ya, sebenarnya masih terhubung. Dan di mana kalau soulmate itu kalian pun juga pasti bisa merasakan walaupun blokir. Ya, apa yang kalian rasakan dia sebenarnya juga merasakan gitu ya. Dan ada energi tarik menarik di antara kalian ya. Tapi kalau tetap blokir ya sudahlah, kalian nggak usah halu-halu ya. Nggak usah halu-halu dalam artian kalau sudah 5 tahun diblokir ya sudah berarti sudah hilang orangnya wis ya. Jangan terlalu berekspektasi. Nah, ya. Saya bukan menghancurkan harapan kalian ya, tapi saya mengajak kalian untuk tetap waras, sehat jiwa dan raga ya. Daripada memikirkan hal yang nggak tentu. Attraction. Oke. Saya paham sekarang. Yang kanan ini pinginnya apa dari yang kiri? Ada attraction ya. Orang yang kanan itu memang orang yang menyukai hal-hal nyata ya sebenarnya ya. Jadi kalau memang hal nyata tidak dia lakukan, berarti itu memang dia tidak ingin ya. Kalau ingin pasti dibuat nyata ya. Jadi untuk kalian yang di kiri, kalau orang yang kanan tidak bergerak ya, berarti pada saat itu dia memang nggak mau bergerak. Jadi jangan pernah dipaksakan, seperti yang saya bilang tadi ya, yang di kartu hitam ini ya. Kemudian kalau memang nggak pingin diajak omong, wes nggak usah, daripada bertengkar ya. Tapi saat dia mau bergerak ya, di sini sebenarnya orang ini ingin ada attraction atau tindakan nyata juga dari ini ya, juga dari ini. Mungkin yang ini mungkin lagi happy dengan dirinya sendiri, mencari kebahagiaannya sendiri ya. Karena memang ini sedang nggak ingin ya, tapi ini berharap. Apa sih rencana atau keinginannya kepada yang kiri? Bergeraklah kepada aku ya. Males bunda, masa aku terus? Karena ini saya lihat ya, bergerak terus kepada yang ini. Sementara ini kadang-kadang ya itu semaunya gitu ya. Jadi kalau kalian yang di kiri saat ini pengen bahagia, ya sudah bahagiakanlah diri kalian ya. Mau dia ingin kalian berattraction atau membuat satu tindakan nyata ya, bertindak secara nyata kepada yang ini. Kalau nggak pengen ya sudahlah. Hidup ini kan pilihan ya. Pengen bahagia ya bahagiakanlah. Jangan selalu bingung. Aku pengen bahagia tapi gimana itu ya. Nggak usah ya. Nggak usah bingung maksudnya. Ya, nggak usah bingung. Karena dalam setiap keraguan-raguan setan itu menggelitik kalian. Jangan berikan tempat untuk setan ya. Berikan tempat untuk kalian, Tuhan ya, dan kebaikan. Nah, hal-hal positif seperti itu ya. Oke. Yang kanan kepada yang kiri. Apa yang dia inginkan? Orang ini ya, pingin itu segala sesuatunya nyata ya. Kalau memang dia tidak menyatakan atau tidak berbuat secara nyata masih di depan dan dalam hati ya.
Orang ini modelnya bukan memendam dalam hati loh teman-teman ya. Jadi apa yang dia di dalam hatinya akan ditampakkan. Jadi sebenarnya kalau dari yang kiri ya, gak usah berangan-angan atau berekspektasi, berasumsi atau berpersepsi apapun tentang yang kanan ya. Karena yang kanan itu sebenarnya kelihatan ya, seneng enggak seneng, pingin enggak pingin ya. Itu sebenarnya kelihatan. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah dibayang-bayangkan atau direka-reka. Oke. Ini pengennya ada satu tindakan nyata. Ya. Ini masih pengen istirahat, pengen menyenangkan diri sendiri. Paham? Kalau kalian nggak masuk dalam cerita yang saya bacakan tadi, ya, mungkin bacaan ini bukan untuk kalian. Jadi nggak usah kegeeran, nggak usah halu. Oke. Lanjut. Kita lihat ya. Kalau memang pengennya seperti itu. Ini nggak usah dilihat lagi. Sudah jelas, apalagi yang dilihat. Pesan langsung pesan semesta ya. Pesan semesta ya. Pesan semesta baik kalian yang di kanan ataupun yang di kiri. Juga kalian yang tidak masuk ke dalam cerita ini. Mungkin bisa mengambil manfaat positif. Wacana kalian bisa terbuka dengan pesan semesta yang akan saya bawakan ini. Oke, kita lihat ya pesan semestanya ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya. Ya. Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan? Loh ya terserah. Kalau kalian memilih untuk melanjutkan, ya mungkin bisa dilanjutkan ya. Kalau diputus ya gimana bisa lanjut? Yang real aja ya. Jangan dilihat dari kartu. Itu pilihan yang harus ditindaklanjuti. Bukan diramal ya, bukan diramal. Tapi baik atau enggak, kalau dari sini saya lihat sebenarnya baik-baik aja. Cuman masalahnya harus menyesuaikan satu sama lain. Itu aja. Dan ini masalah ego. Kalau kalian ego atau dia ego, memegang ego masing-masing, nggak akan jalan. Karena sebenarnya kartu birth tadi menyimbolkan bahwa sebenarnya imbang aja, ya. Tergantung kesepakatan, ya. Kalau nggak sepakat, ya nggak bisa, gitu. Akan tarik menarik terus, percuma. Mau lari nggak bisa, mau terus sakit. Komunikasikan dengan yang baik, dengan baik maksudnya. Ya, kita lihat pesan semesta ya. Kembali kalau masalah pilihan itu kalian yang melakoni ya. Ini bacaannya general, nggak bisa. Harus kalian tentukan sendiri. Ngapain saya milih-milihin hidup orang ya. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. Tutup mata kalian dan katakan pada diri kalian sendiri bahwa kalian itu layak untuk merasakan bahagia. Ya. Ikutilah apa yang membuat di dalam hidup kalian yang membuat kalian itu nyaman. Bes itu aja intinya. Ya, baik yang kanan atau yang kiri. Ya. Saya yakin kalau kalian masing-masing masih punya perasaan kasih, perasaan sayang, ya, terlepas itu cinta atau enggak, ya. Saya merasakan bahwa ya terhubung aja, ya. Kalau salah satu sangat egois, satunya mau menerima, loh, ya tetap terjalin. Tapi kalau ego sama ego nggak akan bisa. Ya nggak males bunda, oh ya berarti ya sudah. Berarti pilihannya adalah tidak bersama lagi atau mungkin memutuskan koneksi. Ya nggak? Sesimpel kan? Iya bunda, simpel yang baca. Yang lakoni mumet. Iya memang. Karena tugas saya cuman baca, bukan ngelakoni ya teman-teman. Namanya juga tarot reader. Bukan aktor reader. Romance Stupid Arrow Strikes. Teman-teman, ya, romance ini asmara. Saat asmara menghujam ke dalam dada, puitis banget. Ya, jadi saat cinta itu ada di dalam perasaan kita, saling mencintai. Kadang-kadang orang pintar jadi bodoh, ya. Orang cerdas jadi bingung, ya. Orang yang biasanya satset jadi lemot, biasa. Itu namanya serangan, ya. Virus cinta, virus asmara. Itu biasanya gejalanya seperti itu. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Enggak ya, hubungin saya aja. Jadi nggak ada masalah teman-teman, apalagi kalau masalah perasaan ini memang punya perasaan yang besar sama seseorang ya. Kayak kita di dalam perut kita ada
biang lala, yang molak-malik ya, yang berputar-putar. Kadang-kadang kita bingung menghadapi perasaan kita sendiri, ya karena kita manusia ya, dan perasaan asmara itu ada, nyata gitu loh, tapi bisa dirasakan. Kalau secara perwujudan nyata ditunjukkan dengan sikap, dengan komunikasi. Nah, memang, kalau memang masalahnya hati, memang sulit ya, dan hati siapa yang bisa merasakan? Masing-masing dari diri kita sendiri, ya. Kalau memang itu melanda diri kita, ya kita harus bisa menyikapi dengan apa? Supaya kita bisa menyikapi dengan bijak, dengan tetap logis ya, tidak mengandalkan ego dan hanya menuruti perasaan saja, tapi juga, itu, menjaga kewarasan kita. Waras itu seperti apa? Bukan saya bilang kalian gila, tapi, yang normal-normal saja, yang logis-logis saja, ya. Jadi untuk kalian yang walaupun dalam hubungan asmara harus tetap logis ya teman-teman ya. Kalau sudah mulai nggak logis ya, mulai hanya menuruti perasaan saja ya, tapi sudah nggak logis, yang salah sebenarnya diri kita sendiri. Oke, lanjut. Jangan pernah menyalahkan sesuatu yang terjadi dalam diri kita lebih kepada menyalahkan orang lain ya. Ya mungkin salah orang lain, tapi jangan hanya orang lain yang salah ya. Jangan hanya orang lain yang salah. Pasti ada di dalamnya salah kita juga ya. Beware of what you are projecting. Oke. Oke. Jadi gini. Jadi gini ya. Jadi ini lebih kepada saling ya. Kartu ini menunjukkan saling. Ya. Di mana kalian harus membuka pikiran kalian, nalar kalian, menegakkan nalar yang waras. Di mana kalau hubungan sudah nggak mau sering tidak seimbang, mungkin yang kiri lebih merasakan bahwa kalau terus-terusan nggak imbang ya, hubungan itu kan saling ya, harusnya imbang. Ya kadang-kadang bisa berat, banyak yang sini effortnya, sini enggak, kadang yang sini iya. Tapi kalau selalu salah satu akan timpang. Dan timpang itu gimana sih kalau mobil timpang atau sepeda motor timpang ngebos satu ya, bocor satu bannya, nggak akan enak jalannya ya. Jadi kalau mau dalam hubungan yang nyaman adalah saling. Kalau memang kalian merasakan hubungan yang sudah tidak saling dan tidak imbang, kalian harus pikirkan ulang. Ya, sekali lagi, hidup ini bahagia atau tidak, pilihan kita. Kita bahagia atau tidak, bukan karena orang lain, karena kita sendiri. Yang lainnya, orang lain, hal-hal di luar diri kita itu hanya support system atau hanya berapa persennya untuk mengambil sebagai faktornya, ya. Tapi yang utama adalah kita, kendali diri kita, ya, seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Memang saya dalam membacakan tarot lebih banyak pesan semestanya yang saya panjangin. Maka dari itu mungkin banyak ngocehnya. Karena saya tarot reader yang lebih banyak membagikan energi positif dan afirmasi positif daripada ramalan yang sifatnya kayal-kayal. Ya, saya tidak memberikan yang kayal-kayal. Dan yang sudah jauh-jauh dari aturan-aturan yang normal ya. Melihat apakah dia jodohmu, ini dia jodohmu. Kok bisa? Mohon maaf, kalau muslim, ya saya muslim. Jodoh mau rezeki di tangannya siapa? Tarot reader. Bisa baca ya. Bisa baca, tapi pasti salah. Kalau betul, ya karena memang itu ya, bukan karena tarot readernya ya. Apakah tarot reader bisa membaca jodoh? Kayal ya. Kayal, nggak mungkin karena jelas itu miliknya Tuhan. Wewenangnya Tuhan. Ya kita siapa sih? Tarot reader siapa sih kok bisa sampai campur tangan atau ngubek-ngubek urusannya yang bukan urusannya, apalagi urusannya Tuhan. Kalau saya sih seperti itu ya teman-teman. Monggo terserah. Jodoh maut rezeki akan terjadi, belum terjadi, terjadi ke depannya. Itu bukan wewenang manusia. Kalau bisa tahu dan orang percaya, terserah yang percaya ya. Kalau saya nggak mau sok tahu ya, karena batasannya jelas. Dan apakah yang terbaca itu pasti? Pasti enggak. Karena Tuhan maha membolak-balikkan keadaan. Ya, ini cuman kartu, cuman kertas. Jangan percaya 100%. Ya, percaya tetap hanya kepada Tuhan. Ambil yang positif dari bacaan tarot supaya membuka pikiran kita menjadi lebih positif. Bukan lebih hancur, ya, lebih jauh dari ketentuan agama. Ojo, ya. Saya bikin konten bukan untuk itu, bukan untuk kaya, bukan untuk banyak duit, ya, tapi untuk selamat, untuk berkah.
gitu. Sekian dan terima kasih. Itu ocehan saya. Ya, yang nggak suka nggak usah nonton. Ya, nggak usah nonton. Terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan saya. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Pasti banyak yang nggak suka dan nggak subscribe. Nggak apa-apa ya. Yang suka aja yang subscribe. Terima kasih banyak yang sudah subscribe ya, sudah dukung saya. Ayo kita sama-sama teman-teman ya. Kita kompak untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih positif dan bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain sehingga hidup kita berkah ya. Kita nggak cari walaupun duit banyak kalau nggak berkah buat apa ya. Teman banyak nggak berkah buat apa. Kita cari berkah yuk ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.